warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, kurang kompak nih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat banget ya, terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu seperti biasa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Semuanya masuk. Nah, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Tentang AI. Tentang AI, betul. AI itu kecerdasan buatan. Nah, tujuan untuk belajar hari ini memahami konsep dasar AI, potensi dan peluang AI, tantangan dalam penggunaan AI, etika dalam perkembangan AI, dan machine learning ya. Nah, apa itu AI? Artificial Intelligence, singkatan dari AI ya, atau disingkat biasa kita kenal dengan AI. Adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi AI itu meniru kecerdasan kita ya. Yang seperti berpikir, AI bisa berpikir, bisa belajar, dan memecahkan masalah kemudian membuat keputusan. Nah itu AI juga bisa seperti kita ya, bisa berpikir, bisa belajar, kemudian memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Silakan kita perhatikan video berikut ini. Silakan disimak video berikut. Apa yang kita lakukan setiap hari, dari bangun tidur hingga beraktivitas, semakin dipengaruhi oleh teknologi. Salah satu teknologi yang tidak terpisahkan adalah kecerdasan buatan atau AI. Mari kita lihat bagaimana AI telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Pernahkah Anda menggunakan Siri, Alexa, atau Google Assistant? Mereka adalah contoh sederhana dari AI yang membantu kita mengatur jadwal, memainkan musik favorit, atau bahkan menjawab pertanyaan, semuanya dengan perintah suara. Pernahkah Anda merasa YouTube atau Netflix mengetahui apa yang ingin Anda tonton? Itu adalah hasil dari AI yang menganalisis kebiasaan menonton Anda dan memberi rekomendasi berdasarkan preferensi. Di dunia yang lebih canggih, AI juga digunakan dalam mobil otonom. Mobil-mobil ini dapat mengemudi sendiri dengan menganalisis data dari sensor dan kamera untuk menghindari rintangan dan membuat keputusan secara real time. AI juga mempengaruhi cara kita berbelanja. Ketika Anda membeli sesuatu di Amazon atau berbelanja di situs e-commerce lain,
AI menganalisis pilihan Anda dan merekomendasikan produk yang mungkin Anda suka. AI juga Nah, itu tadi tentang penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita dari bangun tidur kayaknya udah main AI tanpa kita sadari ya. Mulai dari apa? Apa yang AI yang pernah kalian gunakan? Gemini, kemudian apa lagi? ChatGPT pernah nggak? Nah, terus Google Assistant pernah pakai nggak? Misalkan halo Google, putarkan lagu favorit saya, maka si Google akan menunjukkan lagu favorit kita yang mencarikan lagu favorit yang biasa kita putar. Mereka tahu, mereka belajar dari mana? Belajar dari data yang kita masukkan, ya. Belajar dari data yang sering kita gunakan. Oh, ternyata lagu favoritnya misalkan lagu apa? Lagunya lagu India, misal lagu India, semua nanti yang keluar gitu ya. Kemudian bukan cuma YouTube tadi, apa tuh? Aplikasi untuk berbelanja online, misalkan Lazada, Shopee. Kan misalkan kita seringnya nyari baju. Nah, nanti dari aplikasi tersebut akan merekomendasikan kira-kira kayaknya mungkin ini yang kamu butuhkan. Nah, padahal kita nggak nanya tuh kita butuhnya itu, tapi mereka tahu kebutuhan kita. Mereka belajar dari data yang kita masukkan. Oke, selanjutnya tunggu sebentar ya. Sedang loading. Nah, ini ada sebuah game di mana game tersebut kita akan memasukkan data kepada robot tersebut supaya ini robot pemilah sampah di laut ya. Jadi kita akan memberikan data kepada robot AI tersebut, memberitahu bahwa membedakan antara ikan dan bukan ikan, antara benda yang biasa di air dan benda yang bukan pada air. Oke, kita lihat ya. Oke, perhatikan. Nah, dia ada memberitahu tuh, sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini, kamu akan memprogram atau melatih AI. Kita akan melatih AI nih ya, untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Ayo bersihkan laut. Kita mulai ya. Apa pernah perkenalkan AI? Oke. Apakah ini ikan? Ikan. Nah, AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah. Jadi AI belum tahu. Makanya kita akan memberikan data kepada AI bahwa ikan itu yang seperti apa, sampah itu yang seperti apa. Kita lanjut ya. Nah, kita akan mengajarkan polanya kepada AI. Nanti AI bisa mengikuti pola kita. Apakah ini ikan? Ikan. Ikan. Kemudian? Kita lanjutkan. Ini? Bukan. Ini? Yang ini? Ini?
ikan? Tidak. Terima kasih Gea telah memberikan tepuk tangan dong buat Gea. Kita lanjutkan ya ke langkah berikutnya. Nah, selanjutnya ayo kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan. Karena kan tadi kita sudah memasukkan data kepada AI, memberikan ya bahwa ikan itu seperti apa dan sampah seperti apa. Coba kita lihat. AI akan menganalisis ya serangkaian benda-benda acak, lalu melabelinya berdasarkan pelatihan. Jadi kita memberikan pelatihan tadi bahwa ini ikan, ini bukan ikan, gitu ya. Melatihnya dengan berbagai jenis bentuk, warna, ya, rupanya. Nah, oke. Kita lihat. Nah, AI sedang melabeli nih. Ikan, bukan ikan, gitu ya. Ikan. Kira-kira kita lihat adakah kesalahan yang kita buat saat tadi kita melatih AI? Apakah sudah benar? Ada yang salah nggak? Ada. Tadi berarti kita melakukan kesalahan, maka AI akan mengulanginya. Ya, betul? Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, berdasarkan pelatihan tadi yang kita berikan, ini adalah beberapa objek yang diidentifikasi oleh AI sebagai ikan. Apa yang dilakukan AI? Benar nggak? Yang tadi kita masukkan datanya, ada yang salah? Ada. Maka AI, ketika kita melakukan kesalahan, maka AI akan terus melakukan kesalahannya karena kita melatihnya dengan cara yang salah. Kita lanjutkan ya. Tapi AI bisa belajar dari kesalahan. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan sejauh ini kita telah melatih AI untuk mengidentifikasi objek-objek ikan atau bukan. Nah, oh tadi sudah ya. Ini tentang, oh iya, di dalam laut itu tidak cuma ikan, ada lagi benda-benda lain yang memang bukan benda, makhluk-makhluk lain yang memang seharusnya ada di dalam air ya. Jadi AI belum tahu. Tadi kita baru melatih AI tentang jenis-jenis ikan ya, membedakan antara ikan dan bukan ikan. Nah, sekarang dalam laut biasanya ada apa lagi sih selain ikan? Ada penyu, kemudian ada apa lagi? Gurita, apa lagi? Nah, ini dia bintang laut, betul, apa lagi? Kepiting dan yang lainnya, ubur-ubur dan macam-macam lainnya ya. Maka kita akan melatih lagi kepada AI supaya robot ini tidak salah ketika membedakan antara benda yang harusnya ada dalam air dan yang bukan seharusnya di dalam air. Kita lanjutkan ya. Nah, AI itu cuma belajar dari apa yang kita ajarkan kepadanya. Nah, ayo kita latih AI kembali. Nah, kita lihat ya. Kita akan mengajarkan kepada AI bahwa bukan cuma ikan yang ada di dalam laut. Kita lanjutkan. Apakah ini ikan? Ya. Apakah ini dalam air? Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di laut, sampah plastik dapat membahayakan ikan, burung laut, kemudian dan makhluk laut. Mamalia laut ya. Melindungi burung laut dan kehidupan laut adalah salah satu dari banyak alasan untuk menjaga agar laut tetap bersih. Nah, semakin banyak data yang kita berikan, maka AI semakin banyak berlatih. Ini ada, apakah ini ada dalam air? Bukan. Ya, ini? Ya. Ini? Ya. Yang ini? Ya.
Kita lanjutkan ya. Nah, menurut Anda apakah AI ini lebih baik dalam mengidentifikasi objek yang berada dalam air? Kira-kira akan lebih baik nggak? Kita tonton, mari kita tonton ya, kita buktikan apakah AI lebih baik. Oke, identifikasi ya. Tadi kita memberikan pelatihan bukan cuma ikan ya. Nah, sekarang AI sudah jauh lebih baik ya. Dia sudah mengetahui bukan cuma ikan aja yang ada di dalam laut. Tadi ikan paus sudah masuk, kemudian ubur-ubur ya, gurita, terus bintang laut dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, penerapan AI di berbagai bidang. Jadi AI itu banyak di berbagai bidang ada ya, di bidang kesehatan, kemudian bidang pendidikan, yang kedua, yang ketiga transportasi, kemudian sebetulnya masih banyak lagi ya selain yang ada di sini, cuma tidak kita sebutkan, hanya beberapa contoh saja. Nah, di bidang kesehatan apa? Misalkan diagnosis penyakit dan operasi presisi. Contohnya yang ditampilkan dalam video sebelumnya tadi ya, ada. Kemudian di bidang pendidikan ada juga ya, tadi contohnya AI, ChatGPT dan Gemini. Kemudian yang ketiga di bidang transportasi ada mobil otonom ya, navigasi cerdas dan navigasi cerdas. Tadi mobil otonom itu mobil yang seperti apa? Tanpa ada supir. Yang keempat di bidang bisnis, layanan otomatis dan analisis konsumen. Kita lanjut. Nah, peluang dari adanya AI. Pertama, efisiensi otomatis. Jadi efisiensi dan otomatisasi. Kemudian inovasi produk dan layanan. Yang ketiga, akses informasi lebih cepat ya, dengan adanya teknologi sekarang informasi jadi lebih cepat ya. Kemudian yang keempat, peningkatan keamanan cyber. Kita lanjutkan lagi. Nah, ada tantangannya tentunya dalam penggunaan AI ini. Tantangan dan risiko AI. Tantangannya dari pengangguran teknologi, kemudian keamanan data dan privasi, bias dan diskriminasi algoritma, kemudian ketergantungan teknologi. Etika dan regulasinya, etikanya AI harus digunakan untuk kebaikan bersama, jadi bukan untuk digunakan yang merugikan orang lain. Ya, contohnya membuat berita hoax itu kan merugikan orang lain. Kemudian perlindungan terhadap hak asasi manusia. Regulasinya yang diperlukan transparansi sistem AI, akuntabilitas atas dampak AI, keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional. Nah, itu etika dan regulasinya. Kemudian peran generasi muda. Kalian sebagai generasi muda harus berperan ya, memahami cara kerja AI, kemudian mengembangkan AI yang etis dan adil, memanfaatkan AI secara positif, mendorong transformasi digital. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan merancang sebuah proyek, contohnya seperti ini. Kita akan menjadi machine learning seperti tadi ya. Jadi, nanti kalian dalam kelompok akan ada yang menjadi AI dan ada yang menjadi orang yang memberikan datanya. Contoh ya.
besarannya sedang ya, bentuknya bulat dan rasanya masam. Kira-kira buah apa? Jeruk. Jeruk. Kita lanjut lagi. Warnanya kuning, bentuknya panjang, rasanya manis, teksturnya lunak. Kira-kira buah apa? Pisang. Betul. Warnanya merah, bentuknya bulat, rasanya manis. Ukurannya bisa kecil atau sedang. Buah apa? Apel. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalian bisa melatih AI untuk memberikan data supaya tidak salah mengidentifikasi seperti tayangan video tadi, tayangan game tadi. Nah, sekarang dalam kelompok kalian membuat ya lembar kerjanya, kita akan membuat melatih AI bisa supaya bisa membedakan jenis-jenis buah ya. Silakan ditulis di kertas ini seperti tadi ya identifikasinya ya. Nah, tujuannya apa nih? Siswa mampu menjelaskan konsep dasar. Nah, petunjuk pengerjaannya baca dan isi tabel ciri-ciri buah. Ciri-ciri buah ya. Lakukan simulasi permainan dan pertanyaan refleksi. Nah, silakan nama buah, warna, rasa, dan bentuknya. Buat 5 buah ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Iya, boleh mau pakai tekstur boleh. Silakan dibuat. Dikeluarkan alat tulisnya, ayo. Berdiskusi dong, berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan. Ayo dibantu. Setelah selesai nanti kalian akan maju ke depan ya, berkelompok ya, untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, dipersilakan bagi kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Oke. Perkenalkan dulu dong. Kami dari Kelompok smart. Oke. Warnanya putih, manis, bulat. Warnanya merah, manis, bisa bulat, kecil, Iya, terus? warnanya kuning, maksudnya masam. Bentuknya bisa bulat, bisa kecil. Lemon. Warnanya kuning, misalnya manis, bisa bulat, bisa kecil. Warnanya kuning, terusnya hijau, misalnya masam, bentuknya Oke, beri tepuk tangan dong buat kelompok. Ya, kelompoknya ya. Silakan siapa yang menjadi AI dan siapa yang
Silakan. Iya. Kelompok 3, ya silakan. Oke. Ya, silakan. Ya. Iya akan berdasarkan hasil kelompoknya. Yang kelas silakan. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, itu tadi contoh machine learning ya, yang memberikan pelajaran kepada AI. Nah, bagaimana cara AI merebak buah dengan benar? Caranya apa? Karena diberikan data, diberikan pelajaran ya. Kemudian apa yang terjadi jika data yang diberikan salah atau tidak lengkap? Yang terjadi apa kalau datanya salah dan tidak lengkap? Terjadi kesalahan. Apa pelajaran yang dapat kamu ambil tentang cara kerja AI? Apa pelajarannya? AI itu belajar dari manusia, dan AI itu dapat berpikir dan memberikan keputusan, dapat mengambil keputusan ya. Mengapa penting memberi data yang benar dan etis pada AI? Kenapa nih? Mengapa penting memberikan data yang benar dan etis pada AI? Agar tidak terjadi kesalahan. Kalau kita memberikan data yang salah, maka kesalahan AI akan menunjukkan data yang salah terus. Oke, lanjut. Kesimpulannya, jadi kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Semoga kalian juga menjadi pengguna AI yang bijak ya. Jangan menggunakan AI untuk sesuatu yang merugikan orang lain. Contohnya membuat berita hoax. Kemudian apalagi selain hoax, buat untuk kejahatan yang atas data orang dibuat yang buat kejahatan data palsu. Kemudian dia melakukan kejahatan apalagi dalam AI biasanya selain tadi, apalagi ayo, misalkan dipakai mencontek, itu nggak boleh ya. Iya, itu ya yang kalian bisa pelajari hari ini tentang kecerdasan buatan atau